Mentor AI di BWA, guest lecturer Yunus dan founder T-Agency dengan klien sampai Taiwan, Malaysia, dan Singapura. Pekerjaan apa sih yang akan hilang dengan adanya AI? Satu, pekerjaan yang sangat repetitif, yang ya udah diulang aja gitu. Kalau pekerjaannya nggak repetitif, ya nggak bisa. Contoh repetitif apa sih? Ya accounting sekarang udah banyak aplikasi yang pakai AI, snapshot dari stroke langsung masuk ke database, langsung jadi jurnal. Jadi mungkin hati-hati, tapi nggak gitu juga. I mean, untuk yang high level, untuk yang udah senior, biasanya mereka masih diperlukan untuk ngecek nih hasil dari AI ini, karena hasil dari AI nggak selamanya semuanya oke. Kadang ada error-errornya dikit, nah itu kalian harus benerin. Pekerjaan apa lagi yang bisa digantikan dengan AI? Yang kedua adalah pekerjaan yang lebih gampang adalah pekerjaan back office. Jadi kalau kalian sekarang kerjanya pakai tangan nih, misalnya mekanik atau di sawah, kerja di sawah, kerjanya offshore di minyak lepas pantai atau sesuatu yang masih pakai tangan ya, itu masih aman. Tapi kalau kalian kerjanya di depan komputer, back office, itu kemungkinan lebih besar untuk digantikan oleh AI. Tidak bagaimana-bagaimana, aku juga kerja aku pakai laptop ya. Tapi itu the hard truth ya. Jadi untuk kalian, misalnya kalian adalah seorang barber, tukang potong rambut, itu lebih gampang. Karena untuk kedepannya, kalau masih pakai tangan, berarti perlunya robotik kan. Perlu robot untuk menggantikan kalian. Nah, untuk menggantikan beli si robotnya itu akan makan biaya, ya kan? Tapi, kalau kalian kerja pakai laptop, biasanya untuk nge-automate kerjaan kalian itu jauh lebih gampang dan cost-nya nggak segitu. Cost itu biayanya tidak sebegitu mahalnya untuk company gitu ya. Jadi ya digantikan. Company-company sekarang udah mulai efisiensi. Jadi mereka udah cari AI specialist untuk gimana nih perusahaan saya agar tenaga kerjanya dikurangi, tapi outputnya tetap sama. Nah, beberapa kali permintaan dari agensi atau perusahaan yang bertanya seperti itu untuk mengautomate agar mereka bisa reduce karyawan, mereka bisa mengurangi karyawan tapi outputnya tetap sama. Oke? Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang gampang. Customer service itu sangat gampang ya untuk digantikan oleh AI. Sekarang sudah banyak tools untuk membuat customer service secara otomatis. Sales yang online, sekarang sudah banyak juga tools untuk menggantikan sales yang online untuk reach out orang-orang di LinkedIn secara otomatis, untuk balas WA secara otomatis. Kita tahu ada cekat AI yang sangat viral lah ya. Sebenarnya buat sendiri pun juga bisa, dan kompetitor dia juga banyak. Aku buat pun sebenarnya aku bisa, oke? Ada banyak hal di dalam suatu bisnis proses yang bisa digantikan AI. Dan kalau kalian bisa digantikan AI, ya kalian bisa juga di layoff kan? Karena sekarang keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kalau mereka bisa dapatkan apa yang kalian kerjakan dengan AI dan lebih murah, ya mereka pakai AI lah. Lebih murah hasilnya sama ya kan? Apalagi yang bisa digantikan oleh AI. Software engineer junior itu juga bisa digantikan dengan AI. Karena kita sekarang buat website juga sudah bisa dengan AI. Kecuali kalau kalian adalah sudah senior ya. Itu pasti company masih butuh senior level. Anyway, aku juga sampai saat ini masih freelance recruiter untuk bawa orang ke Jepang untuk kerja di Jepang. Jadi aku tahu untuk senior role itu demand-nya masih lumayan tinggi. Apalagi yang bisa digantikan oleh AI? Sebenarnya ada banyak ya. Jadi mungkin lebih sedikit kalian tahu, kalian lebih bagus. Ada banyak. So, aku pikir ada bagusnya kalau kalian jadi generalis juga, tidak terlalu spesialis. Karena kalau terlalu spesialis, skill satu itu bisa digantikan dengan AI, kalian nggak bisa berkutik, ya kan? Tapi kalau kalian agak generalis, mungkin kalian punya 3 skill set yang agak jauh beda satu sama lain. Kalau satu skillnya tidak terpakai, kalian bisa pakai skill lainnya untuk cari kerja atau cari uang. Contohnya, aku pernah kuliah hospitality sebetulnya, tapi sudah lama di dunia tech. Ketika tech winter, aku hampir ambil kerjaan hospitality. Karena ya dia yang kasih offering kan ya. Karena aku juga waktu itu sangat random, kayak kok cari kerja di tech gak dapat lagi ya gitu. Coba cari kerjaan hospitality gitu ya. Di Bali waktu itu kerjanya aku harus pindah ke Bali. Karena satu dua hal nggak jadi. Tapi kalian tau lah ya, I mean punya
lebih dari satu skill set itu lebih baik daripada ya kalian punyanya satu itu aja, ya udah satu itu aja. Meskipun sebenarnya untuk bekerja lebih bagusnya spesialis karena kalian akan diharus sebagai spesialis mostly. Kecuali kalian kerja di startup early stage ya. Pekerjaan yang bisa digantikan dengan AI lagi adalah pekerjaan yang tidak perlu berpikir sebegitu banyaknya gitu. Jadi kalau pekerjaan misalnya ya direktur gitu ya, bisa nggak digantikan sama AI? Susah, karena kerjaan dia banyak dan dia harus connecting semua departemen kan. Dia harus buat decision, dia harus leading timnya gitu kan. Dia harus lihat market research di misalnya dia direktur APAC misalnya. Dia akan tanya timnya ini di Indonesia gimana, di Singapura gimana, di Malaysia gimana, bla bla bla. Terus dia combine. Hal yang kalau pakai AI gimana gitu. AI bisa nge-leading tim, bisa ngasih tahu tim harus ngapain, harus ada otaknya juga gitu. Yang kayak gitu-gitu itu susah digantikan dengan AI. Tapi kalau untuk pekerjaan yang misalnya nih, ya udah contoh-contoh nih, contoh telemarketer. Dia telepon terus kan dari pagi sampai malam dia telepon ya kan. Karena dulu aku pernah jadi telemarketer. Literally jamnya tuh dari siang sampai tengah malam. Jadi dari jam 12 siang sampai 12 malam itu nelpon aja, nggak ganti-ganti juga. Udah ada skripnya yang harus diomongin gitu kan. Nah, itu bisa digantikan dengan AI karena skripnya sama aja kan, cara jawabnya sama aja kan gitu kan, rata-rata sama. So, ya, intinya sih pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu sangat gampang untuk digantikan dengan AI, yang nggak ada kreatif-kreatifnya, yang nggak perlu mikir-mikir banget. Meskipun AI ini mikir ya, tapi ada level manusia berpikir yang AI belum bisa kalau kayak terlalu kompleks. Kayak yang aku kasih tahu contoh tadi adalah direktur. Direktur job desk-nya banyak dan dia tuh high level gitu ya. So, I think that's all. Semoga membantu untuk kalian berpikir, aku karir kedepannya aku ngapain ya? Aku harus belajar apa ya? Oke? Thank you. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info dan tutorial terbaru tentang AI langsung dari sumber luar negeri. Terus juga di kolom komentar, kamu pengen aku buatin video tentang apa nih? Biar nanti aku buatin. Cek deskripsi, di sana ada tools AI yang bisa kalian pakai dan produk digital buatanku yang bisa bantu kalian lebih kaya dengan bantuan AI ataupun bukan. Terima kasih dan semoga semakin cepat jauh lebih kaya. Thank you.